Oke, baik. Saya habis Abdesan. Saya ingin menjelaskan karakteristik perkembangan anak dan remaja dalam pendidik. Nah, perkembangan anak dan remaja itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu fisiologi, psikologi, dan sosial. Fisiologi itu meliputi perkembangan fisik dan biologi. Psikologi itu meliputi perkembangan mental dan emosional. Dan sosial meliputi perkembangan sosial dan kemahiran. Nah, fisiologi itu yang pertama nih, ya fisiologi itu perkembangan fisik dan biologi anak dan remaja terjadi secara ratusan kali lebih cepat daripada perkembangan mental dan emosional. Nah, perkembangan fisik terjadi dari tinggi badan, berat badan, pembuluh darah, pernapasan, dan pembuluh darah. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu psikologi. Perkembangan mental dan emosional anak dan remaja terjadi dari tingkatan awal hingga maturity. Perkembangan mental terjadi dari berbagai aspek seperti perkembangan percakapan, perkembangan pemahaman, perkembangan kreativitas, dan perkembangan pemikiran. Nah, itu psikologi. Nah, kita masuk yang ketiga, sosial. Nah, sosial ini sendiri adalah perkembangan sosial dan kemahiran anak dan remaja terjadi dari berbagai aspek. Nah, seperti perkembangan sosial dalam rumah, perkembangan sosial dalam keluarga, perkembangan sosial dalam kampus, dan perkembangan sosial dan perkembangan kemahiran. Nah, cara penerapan karakteristik perkembangan anak ini dalam dan remaja dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan remaja. Nah, yang kedua, pendidikan yang mengembangkan kemahiran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anak dan remaja. Dan yang ketiga, itu adalah pendidikan yang mengembangkan kemahiran sosial dan emosional. Nah, itu seperti ikut volunteer. Nah, yang keempat itu pendidikan yang mengembangkan kemahiran fisik dan biologi. Nah, itu seperti olahraga atau seperti itulah. Dan yang kelima, pendidikan yang mengembangkan kemahiran mental dan pemikiran, yaitu relax mungkin. Yang keenam itu pendidikan yang mengembangkan kemahiran kreativitas. Dan yang ketujuh itu pendidikan yang mengembangkan kemahiran moral dan etik. Dan yang kedelapan itu pendidikan yang mengembangkan kemahiran berbagi, menghargai, dan menghibahkan. Dan yang kesembilan itu pendidikan yang mengembangkan kemahiran dalam berbagai bidang seperti matematika, bahasa, seni, dan lain-lainnya. Nah, untuk umur anak dan remaja itu berbeda-beda dan perkembangan mereka juga berbeda-beda. Nah, ini adalah beberapa umur yang umum digunakan untuk menggambarkan perkembangan anak dan remaja. Nah, untuk 0 sampai 2 tahun, anak ini itu merupakan umur awal perkembangan di mana fokus pendidikan harus terhadap kemahiran fisik, mental, dan emosional. Nah, untuk selanjutnya 3 sampai 5 tahun, anak ini di umurnya merupakan umur awal pembelajaran di mana fokus pendidikan harus terhadap kemahiran dasar seperti pemahaman bahasa, matematika, dan kreativitas. Nah, 6 sampai 8 tahun itu merupakan umur awal pembelajaran formal di mana fokus pendidikan harus terhadap kemahiran dasar seperti pemahaman bahasa, matematika, dan kreativitas. Nah, 9 sampai 12 tahun ini merupakan umur pembelajaran dasar di mana fokus pendidikan harus terhadap kemahiran dasar juga seperti pemahaman bahasa, matematika, dan kreativitas juga.
Nah, 13 sampai 15 tahun ini anak ini itu merupakan umur pembelajaran menengah lah, di mana fokus pendidikan harus terhadap kemahiran menengah seperti itu juga pemahaman bahasa juga, matematika, interaktivitas seperti itu. Dan 16 sampai 18 itu anak ini udah merupakan umur pembelajaran tinggi di mana fokus pendidikan harus terhadap kemahiran tinggi seperti pemahaman ya tetap sama tapi harus dengan tinggi pemahaman bahasa, matematika dan kreativitas. Nah, untuk tipsnya untuk mengatasi misal ada anak-anaknya nih mengalami kecanduan main gadget gitu. Untuk mengatasi kecanduan main gadget, orang tua tuh harus memberikan pencegahan yang tepat seperti memberi arahan, memberi pengertian, memberi nasihat dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu untuk membantu anak ini memiliki fokus. Orang tua tuh harus menyediakan rutinitas harian yang baik seperti membuat jadwal belajar rutin dan menghadirkan berbagai permainan yang mengasah otak seperti misal teka-teki, TTS itu bisa mengasah otak. Dan yang ketiga itu untuk membantu anak memiliki kemahiran sosial dan emosional. Orang tua harus menyediakan situasi yang mengencangkan interaksi. Nah, seperti bersama-sama tuh memasak, bermain bersama-sama, atau ngobrol bersama-sama, atau membantu anak bermain dengan teman-temannya gitu. Nah, ada dari tadi pendidikan yang mengembangkan kemahiran sosial dan emosional, dan pendidikan yang mengembangkan kemahiran berbagi, menghargai, dan menghibahkan, dan juga pengembangan kemahiran moral dan etik. Ini juga semua dari yang saya sampaikan tadi itu bisa termasuk dalam mengikuti event-event volunteer. Nah, volunteer itu sendiri juga membuat anak-anak itu menjadi lebih berpikir respect pada satu sama lain dan peduli akan lingkungan dan peduli di sekitarnya. Nah, itu juga membantu mengembangkan moral dan mengasah otak kita untuk memikirkan apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu saja dari saya. Saya habis habisan, saya mundur, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.